Anggota kelompok 3: Andini Syafitri, Dwi Suci Arlita, Lia Apriani, Mila Ulsani, dan Putri Rahmadani. Selamat datang di video kelompok 3 dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri, pemilik dari usaha Shift Digital Art yang bertempat di Jalan Kuau nomor 1, Sukajadi. Perusahaan ini bergerak pada bidang percetakan berupa spanduk, flyer, goodie bag, kalender, dan sebagainya. Perusahaan ini sudah berdiri sejak pertengahan tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah akuntansi biaya. Pada video kali ini kami akan mewawancarai abang yang bernama Bang Amri. Jadi Bang Amri ini adalah pengusaha Shift Digital dan Art. Jadi alamatnya tadi sudah disebutkan di video awal bahwasanya Shift Digital and Art ini berada di Jalan Kuau nomor 1 ya Bang ya. Nomor 1. Jadi di sini teman-teman, materi yang kami bawakan itu ialah harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan. Kenapa kami pilih percetakan? Karena di sini sendiri proses produksinya berdasarkan pemesan dari orang kan Bang ya? Iya, benar. Mungkin teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Oh, sebelumnya Bang, kami mau dijelaskan lebih detail dong, apa aja sih biasanya konsumen-konsumen yang pesan di sini itu? Yang sering dipesan lah gitu ya. Untuk pemesanan itu sendiri terbilang bermacam-macam. Ada kadang-kadang ada yang berupa kartu nama, spanduk, kalender, dan media promosi lainnya. Dan itu apakah di sini sendiri bisa misalnya kayak kita punya desain di sini hanya mencetak, atau di sini bisa sekaligus untuk desain dan sekaligus mencetak? Bisa dua-duanya. Berarti bisa dua-duanya ya. Dicatat ya guys, di sini bisa sekalian desain dan juga bisa sekalian cetak. Untuk biayanya itu Bang, apakah ada penambahan jika abang yang desain? Oh iya. Biasanya kalau untuk kita yang desain ada tambahan biayanya, itu pun tergantung lamanya pengerjaan, tergantungnya tingkat kesulitan desain itu sendiri. Oh gitu. Tergantung yang diminta Iya, ya. dan biayanya pun nggak ada patokan. Iya. Maksudnya nggak ada patokan, berarti konsumen yang minta atau dari abangnya? Iya, konsumen itu aja kasih sukarela. Tergantung kita, maksudnya seberapa kita lihat ya kesulitannya mungkinnya kalau kita sebagai konsumen. Dan di sini kita lihat ya Bang, udah banyak kayak contoh-contoh hasil cetakan yang Abang buat. Dari semenjak tahun 2018 itu cetakan yang paling banyak itu seperti apa gitu? Kalau di rata-rata cetakan paling banyak mungkin berupa spanduk, flyer, brosur, mungkin untuk media promosi seperti mug, ya gelas itu, Kayak ya, bisa untuk cenderamata gitu iya, ya. atau paper bag juga kita sering kerjakan. Di sini mungkin ke pokok pembahasan kali ya Bang ya. Jadi kayak kita ambil satu sampel aja deh, kayak aku lihat karena di situ aku lihatnya kalender. Untuk kalender ini berapa sih biaya HPP-nya? Harga pokok produknya untuk menjadikan sebuah kalender. Iya. Jadi untuk saya membuat kalender itu, kita mesti pertama kita harus hitung dulu bahan yang digunakan berapa. Terus kita harus hitung juga berapa untuk ongkos cetak, berapa biaya untuk cetak, berapa biaya untuk membuat plat itu sendiri untuk menjadikan sebuah kalender. Terus gimana lagi biaya untuk finishing. Nah, jadi untuk semua
biaya yang keluar harus kita hitung, dan untuk harga yang kita kasih kita ambil 25% dari harga pokok. Berarti keuntungan yang abang terima itu 25%. 25%. Berarti itu udah laba bersih, udah semua ya, udah tenaga kerja udah masuk itu semua. Oke. Berarti kalau 25% lumayan kan? Lumayan ya kalau 25%. Dan bisa, tadi aku dengar ada plat kalender, itu bisa dijelaskan Bang, plat itu maksudnya apa ya? Oh iya, itu untuk mencetak yang bagian offset itu nama mesin cetaknya. Jadi sebelum kita melakukan cetak itu, kita harus membuat dulu semacam film cetakan, yaitu terbuat dari plat seng. Jadi plat itu ditempelkan pada mesinnya, jadi semacam di copy cetakan kita itu. Nanti kasih tahu Bang, ini contohnya seperti ini kan di praktik. Jadi sebelum kita melakukan proses pencetakan itu, pertama kita harus bikin dulu yang namanya plat. Plat itu berbentuk seng, itu lembaran-lembaran seng yang sudah dicetak untuk beberapa warna. Ada kuning, magenta, biru, dan hitam. Ada 4 macam warna. Mungkin bisa diarahin ke sana Bang. Sampingnya kayak seng. Belakangnya kayak seng biasa. Jadi sebelum melakukan proses cetak, lembaran plat ini kita pasang satu-satu pada mesin. Setelah melakukan misalnya satu warna, kita lakukan lagi untuk warna berikutnya sampai 4 kali plat itu. Oh berarti ada 4 warna, 4. Iya, 4 proses cetak. Berarti Abang setiap membuat kalender Iya, kalender. berarti ganti ini terus dong. Iya. Dan ini pun setelah kita cetak kalender, misalnya untuk sewaktu-waktu ada penambahan kalender dengan catatan tidak ada perubahan, ini masih bisa kita gunakan untuk 2 atau 3 kali. Oh, namun kalau ada revisi ini harus kita ganti. Iya, harus diganti. Berarti satu ini satu warna. Iya. Oh, nggak bisa banyak ya. Bang, ini semenjak berdirinya digital ini, apa sih kendala terbesar dalam usaha Bang ini? Kendala yang paling kita temui dalam lapangan mungkin pelanggan itu meminta cetakan yang di bawah minimal order. Pertama, terus waktu pengerjaan yang cukup lama untuk mengerjakan satu itu, ditambah lagi kurangnya tenaga itu ya, pekerja. Berarti kalau untuk merasa, berarti kalau didesak itu agak sedikit tertekan ya Bang ya. Terus apa lagi nih? Mas, ini mau bertanya kan, dari produk dari potret, kalender, map, dan yang lainnya itu kan pakai spanduk. Bagian dari produk tersebut mana yang paling sulit untuk dikerjakan? Sebenarnya semua yang kita cetak itu nggak ada yang sulit juga. Mungkin yang jadi masalah penambahan waktu. Misalnya saat kita ambil contoh tadi kalender, kan kalender meja itu kita mesti bikin dulu kaki untuk kalendernya itu. Waktu pembikinan kalau untuk sekitar 1000 kalender itu ada sekitar seminggu juga. Iya. Karena kendalanya paling di waktu aja. Nah, Kalau untuk persaingan sendiri Bang gimana? kalau persaingan kayaknya oke-oke aja, nggak ada masalah. Rezeki orang ada aja gitu. Iya. Usaha sehat wajib. Iya. Kalau masalah persaingan nggak ada masalah. Nggak ada ya. Iya. Berarti masih lancar. Oh iya Bang, tadi kita udah bahas
Untuk karyawan abang sendiri ada berapa? Untuk karyawan tetap kita punya ada 2 orang. Setelah itu kalau ada misalnya kerjaan yang butuhnya pengerjaan untuk beberapa orang, kita mencari pekerja harian gitu. Oh, berarti tergantung situasi. Situasi. Kalau butuh ke tenaga tambahan, dicari tenaga Iya, tambahan. harian. Dan untuk bisa nggak sih Bang secara kasarnya untuk omset dari digital shift ini per tahun kali ya, per tahun? Tahun ya. Per tahun atau karena kan kalau percetakan ini kan kita tahu kalau per bulan kayaknya kan beda-beda itu ya Iya. dikasarin aja per tahun itu berapa gitu. Sebulannya itu 10. Mungkin ada sekitar untuk setahun itu ada sekitar 100 sampai 150 juta. Banyak ya. Oh iya. Udah kotor kayaknya ya, udah masuk listrik. Oh, masuk listrik. Berarti masih. Terus Bang, apakah kondisi pandemi sekarang ini mengganggu pendapatan dari digital shift ini sendiri? Iya, itu sedikit banyak itu ada berpengaruh juga. Apalagi kita yang bermain di bidang untuk cetak-cetak, promosi, sementara di luar boleh ada keramaian, tidak ada event, otomatis untuk acara-acara untuk mencetakkan spanduk misalnya udah berkurang. Berarti memang terasa ya Bang ya dampak dari Iya, berpengaruh. COVID-19 ini. Penjualan abang ini maksudnya tuh secara orang datang ke sini, selain orang datang ke sini memesan atau abang ada promosiin kayak di sosial media, itu gimana sih? Kayak mana ya bahasanya? Oh, media promosi abang itu gimana? Oh ya, selain kita menetap di sini, kita juga mempunyai akun Instagram yaitu Shift Digital Art. Selain itu kita juga ada mungkin semacam WA kayaknya ya. WA. Berarti Ya. kita kalau mau order nggak harus datang ke sini ya, Iya. bisa by phone ya, Ya. supaya memudahkan. Di rumah pun bisa, nanti kok pengambilan mungkin bisa pakai Gojek atau Grab itu. Iya. Semua dipermudah. Apalagi nggak boleh ada kerumunan seperti ini. Nanti untuk biaya bisa ditransfer. Ya. Pokoknya dipermudah, Tidak dipersulit sama sekali. Dan di sini juga untungnya kita mau cetak apa aja bisa, dan prosesnya juga terserah kita si konsumen, cara pembayarannya juga terserah sama kita si konsumen. Jadi diserahkan kepada konsumen, enak. Ya. Awal mulanya kenapa abang mendirikan Shift Digital Art ini? Awalnya saya bekerja di salah satu percetakan juga di Pekanbaru ini sekitar lebih kurang 6 tahun. 6 tahun, kemudian ada tabungan dikit, kemudian ada ide juga untuk buka sendiri. Ya udah, Buka sendiri saya ya. resign, terus buka Buka usaha usaha sendiri. Berarti basicnya memang di percetakan atau Iya, memang di digital printing itu. memang basicnya udah digital printing. Karena banyak sih kayak orang yang pandai desain apa itu malahan dari FKIP, dari biologi, dari matematika. Kalau abang memang dari Iya, basicnya. Saya D3 manajemen informatika, terus kerja di bagian desain grafis dulunya. Kemudian ya udah ada rezeki saya coba buka sendiri gitu. buka sendiri. Pastinya kalau buka sendiri itu walaupun kecil kita bos di usaha kita sendiri, Iya. kalau kata orang gitu ya Bang. Terus Bang, ini jam operasional atau jam buka, jam tutup di perusahaan Abang ini seperti apa Bang? Kita mulai kerja dari jam setengah 9 sampai setengah 6.
Iya. Di hari apa aja bang? Oh, Senin sampai Sabtu. Berarti kalau minggu abang spesialis keluarga. Iya, kita libur. Kalau hari-hari besar atau ada cuti bersama gitu abang buka atau tutup mengikuti? Besar kayaknya kita tutup. Kalau hari-hari besar tutup. Itu paling lama abang tutup berapa hari atau berapa minggu gitu? Kalau untuk hari misalnya Lebaran, mungkin kita sekitar 1 minggu, 3 hari sebelum dan 4 hari ya, 4 hari sesudahnya. Tapi kalau umpamanya masih ada orderan yang belum selesai atau orang tuh mau cepat tuh bang, gimana itu bang? Kita mesti selesaikan dulu. Oh, Baru libur. Utamakan dulu pelanggan, baru libur. Misalnya dalam per hari di per hari itu tuh ada kayak batasan jam untuk pemesanannya gitu nggak sih bang? Nggak ada. Kalau misalnya masuknya malam, tentu kita prosesnya besok pagi. Iya. Karena kita nggak tinggalnya di sini juga. Misalnya dia mintanya di hari ini, misalnya dia minta di hari ini juga selesainya tuh kisaran jam berapa paling tutupnya gitu bang? Kan abangnya tutupnya setengah 6. Atau misal batas kalau untuk pesanan per harinya itu batas jamnya itu dari jam segini gitu. Jadi mau bisa kerjain di hari itu juga. Untuk batasan kita nggak ada kasih batas-batasan tertentu ya. Paling kalau memangnya udah mau jam pulang, kita biasanya komunikasikan sama pelanggan itu bisa ndak besok kita kerjakan atau gimana nya. jadi bang mitranya itu udah, maksudnya langganannya itu udah berapa tahun sama abang atau orangnya ganti-ganti atau ada yang selalu baru orangnya? Untuk pelanggan itu sendiri, kita mempunyai beberapa pelanggan yang tetap seperti Bank BNI, Apkasindo, Bank BRI juga, dan selebihnya ada pelanggan-pelanggan yang tidak begitu sering untuk cetak di sini. Berarti udah cukup terkenal lah ya. Udah banyak pelanggan gitu. Kalau terkenal kayaknya udah lumayan kayaknya. Iya. Iya. Sama kayak BRI itu kan gede gitu ya. Iya. Oh iya bang, tadi kita udah bahas untuk karyawan abang sendiri ada berapa? Untuk karyawan tetap kita punya ada 2 orang. Setelah itu kalau ada misalnya kerjaan yang butuhnya pengerjaan untuk beberapa orang, kita mencari pekerja harian gitu. Oh berarti tergantung situasi. Situasi. Kalau butuh ke tenaga tambahan dicari tenaga Iya, tambahan. harian. Dan untuk bisa nggak sih bang secara kasarnya untuk omset dari digital shift ini per tahun kali ya, per tahun Ya. per tahun atau karena kan kalau percetakan ini kan kita tahu kalau per bulan kayaknya kan beda-beda itu ya Iya. dikasarin aja per tahun itu berapa gitu. Kalau misalnya sebulannya 110, mungkin ada sekitar untuk setahun itu ada sekitar 100 sampai 150 juta. Banyak ya. Oh iya. Udah kotor kayaknya ya, udah masuk listrik. Oh masuk listrik berarti masih. Terus oh yang Pesan ya pelanggan yang berkesan. bukan yang Pelanggan pertama yang dia tuh berani gitu untuk sedangkan abang kan baru buka. siap baru terbanyak gitu, maksudnya Siapa sih pelanggan pertama abang di saat berdirinya ini? Buka ini siapa orang yang berani tiba-tiba langsung percaya aku mau cetak di sini gitu. Mungkin dulu kita sebelum berdirinya ini kita kan udah banyak kenal sama pelanggan-pelanggan. Mungkin ada beberapa pelanggan yang senang sama kita, terus mendengar kita mau buka usaha sendiri, dia tertarik, mendukung gitu kan. Dukungannya pun dengan memberikan kepercayaan untuk cetak-cetak gitu.
Baiklah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih Bang Amri udah memberikan kami kesempatan dan memberikan kami pengetahuan juga pastinya tentang digital printing dan art juga. Jadi kami yang tadinya nggak tahu bagaimana sih suatu industri percetakan itu berputar, kita awalnya nggak tahu, namun di sini kita tahu. Dan teman-teman juga ini sekalian promosi. Jadi buat kalian yang mau cetak, yang mau desain spanduk, acara kampus atau lain sebagainya, bisa langsung datang ke Jalan Kuau atau nanti kita kasih ini ya, kita kasih Instagramnya, nomor telepon supaya bisa teman-teman hubungi Bang Amrinya sendiri. Sekali lagi kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.